Hai Sobat GPL, Anda dapat membuat dan mengelola tim imajiner yang terdiri dari pemain di dunia nyata. Mendapatkan poin berdasarkan kinerja statistik para pemain tersebut dalam acara olahraga yang sebenarnya. Lanjut saja kita langsung ke aplikasinya. Di GPL, Anda dapat memainkan banyak pertandingan dari liga-liga Eropa sampai Liga Indonesia. Contohnya seperti ini, ada Liga Indonesia, Liga Arab, Liga Eropa dari Liga Inggris, sampai Liga Italia juga ada. Untuk match kali ini, saya coba akan menyusun tim atau memainkan dari yang match terdekat. Contohnya dari kualifikasi Euro antara Gibraltar dan Netherlands. Nah, kenapa saya memilih kontes ini? Karena kontes ini masih menentukan secara kelolosan dari tim Belanda atau Netherlands. Untuk itu segera kita akan mencoba untuk melihat apa isinya. Contohnya di sini terdapat kontes-kontes yang bisa kita mainkan dari kontes garansi. Terus ada kontes head to head juga. Kita jadi melawan satu orang dan masih banyak yang lain. Oke, coba kita akan masuk join kontes ini. Langsung saja untuk penyusunan tim, kita sudah melihat ada beberapa poin penting yang bisa kalian pahami, yaitu dari skor yang bisa didapatkan dari mencetak gol, membuat kunci umpan, shot ke gawang, untuk poin-poin defense dari tackle, intercept, dan goalkeeper save. Nah, untuk poin yang lain ini yang lebih penting. Jadi kita harus memahami contohnya poin minute played atau menit bermain plus 1. Jadi semakin lama yang kita pilih dia bermain di dunia nyata bisa 90 menit di pertandingan. Nah, dia akan mendapat poin 90 minimal. Itu sangat membantu dalam penskoran nanti. Nah, untuk kapten akan dikali 2. Nah, untuk kapten sebisa mungkin kita harus memilih pemain yang skornya paling tinggi, seperti itu. Lanjut kita ke penyusunan timnya. Nah, di penyusunan tim ini kita harus melihat dari line up yang disediakan dari beberapa pihak aplikasi, karena dari situlah line up akan tertera dengan data statistiknya. Nah, untuk itu biasanya line up akan muncul sekitar 1 jam sebelum match pertandingan. Nah, untuk biasanya saya akan memanfaatkan aplikasi dari SofaScore, FlashScore, atau FotMob, tapi saya lebih prefer ke SofaScore. Nah, di sini kita bisa melihat match-match yang lain. Nah, untuk next match-nya kita cari Gibraltar versus Netherlands. Oke, dari sini ini ada line up. Nah, dari line up ini sebenarnya dia ini masih possible line up, jadi belum line up final, karena line up finalnya akan muncul 1 jam sebelum pertandingan. Contoh ini jam 2.45, jadi dia akan muncul sekitaran jam 1 lebih 45. Lanjut untuk pemilihan pemainnya. Nah, sebelum ini kan ini Gibraltar melawan Netherlands. Kita harus memprediksikan match ini seperti apa hasil akhir pertandingannya. Nah, kalau kita prediksi, kita harus melihat dari kepentingan dari match ini. Contohnya dia ini Euro, jadi siapa yang bisa lolos ke Euro kualifikasi. Nah, setelah itu melihat tabel klasemen, dari sini terlihat bahwa Belanda sudah di posisi 2 dan Prancis di posisi 1 yang pasti lolos. Nah, Belanda akan lolos jika menang di match ini, karena tim Yunani yang di posisi 3 jika dia menang poinnya akan sama dengan Belanda. Tapi kalau Belanda menang, poinnya tidak akan bisa disusul oleh Greece. Jadi Belanda akan mati-matian untuk menang. Nah, karena lawannya Gibraltar
yang mendapatkan 0 poin, jadi kita memprediksikan Gibraltar akan terbantai. Nah, di statistik juga ada, kita bisa melihat head to head antara Netherlands dan Gibraltar. Netherlands sangat unggul dari 3 match terakhir dan semuanya menang dengan clean sheet. Otomatis kita pasti mengunggulkan Netherlands. Lanjut ke penyusunan line up. Nah, dari sini kita melihat dari line up ada 2 tim. Sebisa mungkin kita hanya memilih yang ada dari line up ini. Karena apa? Tadi ada perhitungan poin di mana 1 menit mendapatkan 1 poin. Jadi kalau semakin banyak pemain yang bermain 90 menit kita pilih, kita bisa memaksimalkan poin dari menit bermain. Nah, untuk itu karena tadi kita melihat ada match yang Belanda tidak pernah kalah dengan Gibraltar, pasti kita akan memilih banyak pemain Belanda. Nah, untuk penyusunan line up-nya hanya maksimal 7 pemain dari setiap tim, jadi kita harus memilihnya dengan cermat. Otomatis 7 pemain pasti kita berikan untuk Belanda dan 4 pemain untuk Gibraltar. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ada pemain bintang yang tersedia di timnas Belanda yang banyak sekali. Nah, untuk Gibraltar hampir kita tidak pernah mengetahui dia bermain di klub-klub Eropa besar. Jadi, mari kita mulai lihat dari sini untuk dicocokkan dengan line up yang tersedia. Nah, setelah pencocokan dengan line up yang ada di GPL juga pemilihan pemain, kita bisa melihat di sini ada kiper, back, midfielder, dan striker. Nah, untuk kipernya kita karena kemungkinan clean sheet, kita akan memilih pemain dari Belanda, Mark Vlekken. Nah, dia pasti mendapatkan clean sheet, jadi kemungkinan akan mendapatkan poin lebih plus 20 Mark Vlekken. Nah, setelah itu untuk back, setelah tadi kita melihat ada Daley Blind, Stefan de Vrij, Van Dijk. Nah, ini back-back ini mereka center back yang sering bermain 90 menit dan banyak tackle-nya juga. Jadi kemungkinan akan mendapatkan poin yang besar. Nah, untuk back sayapnya ini kemarin ada pemain yang lagi naik daun yaitu Quincy Hartman. Apakah ada di GPL? Ada Quincy Hartman. Nah, setelah dicek untuk melihat statistiknya dia bermain bagus atau tidak, bisa kita lihat klik pemainnya untuk melihat pertandingan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat poin-poin yang pernah didapatkan. Untuk Quincy Hartman contohnya dia bermain 90 menit, passingnya 38, untuk shotnya 0. Nah, ini dia bisa mendapat tackle 3, lumayan untuk seorang back sayap. Nah, untuk Virgil van Dijk dia bermain 90 menit, meskipun tackle dan interceptnya kosong, tapi dia poin passingnya banyak 71. Nah, 71 itu dikali 0,5, jadi bisa mendapatkan 30-an poin seperti itu. Dan yang pasti karena sering 90 menit pasti kita pilih dia kapten juga. Nah, untuk Stefan de Vrij juga dia bermain 90 menit, intercept tackle-nya juga banyak. Jadi sering untuk tim itu kita akan memilih yang center back sebagai poin yang kita pilih utama. Nah, untuk penyerangnya tadi yang tersedia untuk strikernya Donyell Malen, dia dari Dortmund. Dia sering mencetak gol juga karena sudah tidak ada pemasangan Weghorst, kita pilih Donyell Malen aja. Nah, untuk sisa 1 pemain di tengah itu ada Mats Wijnaldum dan Ton Müller. Untuk itu biasanya kita melihat statistiknya. Contoh Mats Wijnaldum, dia kemarin tidak bermain, jadi mungkin fitnessnya juga baik. Untuk statistiknya kita coba lihat. Mats Wijnaldum itu dia sering bermain 90 menit, passingnya banyak juga, tackle intercept banyak juga. Nah, untuk pembandingnya contoh tadi Ton Winners, kita cek
Dia bermain di Atalanta, Tun Cup Winners. Untuk statistiknya dia sering bermain 90 menit, passing banyak juga, intercept, tackle banyak. Karena mungkin klub yang lebih besar, saya milih Tun Cup Winners. Tun Cup Winners. Nah, untuk pemain lawan, 4 pemain lawan kita cek. Nah, di sini meskipun Cai Debar ini jarang mencetak skor, kalau mencetak skor akan ada logo bolanya. Tapi karena dia satu-satunya striker, saya akan pasang siapa tahu dia bisa mencetak gol. Nah, untuk pemain tengahnya karena minimal 3, kita harus memilih 2 pemain dari tim ini. Nah, karena seringnya itu defensive midfielder yang banyak tackle dan jarang diganti, mungkin Enpozo sama Evan De Haro. Enpozo, Evan De Haro. Karena di line up tidak tersedia, kita cari alternatif lain. Kemungkinan nomor 10 Liam Welker, kita cek statistiknya. Dia pencetak penalti juga sama gol. Kita coba cek statistiknya. Tidak ada di sini karena dia match dari liga yang lain. Nah, untuk lawan Prancis, Liam Walker ini dia menit 62 diganti, intercept ada 1, tapi tidak bisa sebagai acuan. Coba match yang lain. Gilbartar, Liam Walker ini dia bermain 90 menit, tackle, intercept jarang sekali, shot jarang, jadi mungkin kita tidak memilih Liam Walker. Jadi pemain lain yang bisa kita pilih Mohamed Badr Hasan. Mohamed Badr Hasan ada. Nah, untuk satunya pasti kita pilih center back dari Gibraltar yang pasti main 90 menit. Yang tengah yang paling terkenal mungkin Jack Sargent atau Ayman Molehi, terserah, karena nilainya mungkin tidak terlalu berbeda jauh. Karena banyak yang dipilih persenannya Molehi, bukan. Molehi atau Roy Cipollina. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat seperti inilah susunan tim saya untuk match kali ini. Karena saya memprediksi akan banyak gol, jadi saya akan memberikan kapten kepada Donyane Malen dan Tun Cup Winners sebagai VC-nya nanti yang akan dikali 2 dan 1,5. Donyane Malen sama Tun Cup Winners. Ya, inilah tim saya. Tapi ingat, setelah itu karena ini masih possibility line up, kalian harus merubah line up-nya aktual sesuai yang tersedia sejam sebelum pertandingan yang akan muncul di line up resminya. Nah, kalau masih possible line up jadi dia belum resmi. Kalau sudah resmi dia akan first 11 average tertulis di sini. Jadi tulisan possible line up-nya akan hilang. Contoh lain untuk line up yang sudah tersedia itu akan ada logo grafik seperti ini. Nah, kalau udah logo seperti ini, line up-nya akan tersedia. Nah, setelah itu nextnya kita harus join ke kontes. Nah, untuk join kontes kita bisa melihat yang ingin kita mainkan. Contoh ini yang match 3000. Nah, kita join tim kita. Karena kita hanya membuat satu tim, jadi langsung otomatis ke register. Nah, untuk membuat tim lain harus bisa formasi sama tapi harus dengan pemilihan CVC yang berbeda.
Contoh ini. Nah, jika sudah, kita bisa join untuk memilih tim kedua. Nah, jika saldo Anda tidak dapat memenuhi, kita bisa top up di menu top up. Jadi kita cek ini, terus untuk top up di buy diamond. Nah, di sini kita bisa melihat banyak metodenya. Contoh top up 50.000. Nah, di sini kita bisa pakai Dana, virtual account atau QRIS. Biasanya pakai QRIS yang lebih mudah, seperti itu. Jadi, setelah itu kita tinggal melihat hasil pertandingannya nanti. Setelah pertandingan selesai akan muncul di leaderboard ini berapa posisi kita dan berapa diamond yang bisa kita menangkan. Oke, selamat mencoba dan semangat untuk menyusun timnya.